Angin malam berhembus lembut di desa pesisir Jawa. Di sebuah rumah sederhana, seorang pemuda bernama Jaka tertidur lelap. Wajahnya tenang, tapi di balik kelopak matanya, ia sedang mengalami mimpi yang aneh dan nyata. Dalam mimpinya, Jaka berdiri di sebuah pantai yang tak ia kenali. Ombak bergulung dengan warna hijau zamrud, berkilauan seperti permata di bawah cahaya bulan. Dari kejauhan, suara gamelan halus terdengar, mengalun seperti panggilan yang datang dari dunia lain. Tiba-tiba, seorang wanita berbalut kain hijau berdiri di hadapannya. Wajahnya begitu cantik, tapi sorot matanya penuh misteri. Suaranya lembut, namun tegas. "Jaka, kau ingin pergi ke tanah suci, bukan?" Jaka hanya bisa mengangguk. Sejak kecil, ia bermimpi untuk menunaikan ibadah haji. Tapi ia hanyalah seorang nelayan miskin. Biaya perjalanan ke Mekah terasa mustahil baginya. Wanita itu tersenyum. "Keinginanmu akan terkabul, tapi kau harus percaya dan tidak boleh takut." Tiba-tiba, ombak besar datang menghantam, tapi bukannya menenggelamkan. Ombak itu membuka jalan menuju sebuah kereta emas yang melayang di atas air. Kereta itu bercahaya, dihiasi ukiran-ukiran naga dan burung merak, seperti kendaraan raja-raja zaman dahulu. Jaka hendak bertanya, tapi sebelum kata-kata keluar dari mulutnya, angin kencang bertiup dan dunia di sekelilingnya berubah menjadi gelap. Jaka terbangun dengan napas tersengal. Tubuhnya berkeringat, meskipun udara malam begitu dingin. Ia duduk di tepi ranjang, mencoba memahami mimpi barusan. Apa maksud semua ini? Apakah aku hanya bermimpi biasa? Atau ini adalah sebuah pertanda? Di kejauhan, suara deburan ombak terdengar lebih keras dari biasanya, seolah-olah memanggilnya kembali. Pagi itu, Jaka duduk termenung di tepi dermaga, menatap laut lepas yang berkilauan diterpa matahari. Mimpi tadi malam masih menghantuinya. Ia mencoba mengabaikannya, tapi suara wanita misterius itu terus terngiang di telinganya. "Kau ingin pergi ke tanah suci, bukan?" Jaka menghela napas panjang. Sejak kecil, ia selalu bermimpi untuk menunaikan ibadah haji. Ia sering mendengar kisah para jemaah yang berangkat ke Mekah, menunaikan rukun Islam kelima. Namun, bagi seorang nelayan miskin seperti dirinya, itu hanyalah mimpi yang terlalu tinggi. Ayah dan ibunya sudah lama meninggal, meninggalkan warisan satu perahu kecil yang kini menjadi sumber penghidupannya. Penghasilannya pas-pasan, hanya cukup untuk makan sehari-hari dan sedikit tabungan untuk masa depan. Bagaimana mungkin ia bisa mengumpulkan biaya perjalanan ke Mekah? Di belakangnya, seorang lelaki tua menghampirinya. Namanya Mbah Surya, tetua desa yang dikenal bijak. "Kau terlihat gelisah, nak," kata Mbah Surya sambil duduk di sampingnya. Jaka tersenyum samar, hanya memikirkan sesuatu. Mbah Surya mengangguk. "Kadang, mimpi adalah pesan yang harus kita pahami." Jaka terkejut. "Mbah tahu tentang mimpiku?" Orang tua itu tertawa pelan. "Aku sudah hidup cukup lama untuk mengenali wajah orang yang baru saja mendapat petunjuk dari alam." Jaka terdiam. Ia bimbang. Apakah harus menceritakan semuanya? Tapi entah mengapa, ada sesuatu dalam sorot mata Mbah Surya yang membuatnya yakin. Maka, ia pun menceritakan mimpinya dengan detail: wanita berbaju hijau, kereta emas, dan bisikan tentang perjalanannya ke tanah suci. Mbah Surya mendengarkan dengan saksama, lalu menarik napas panjang. "Kalau benar itu adalah panggilan, kau harus mencari jawabannya." Jaka mengernyit. "Maksud Mbah?" Lelaki tua itu menatap lautan. "Pergilah ke pantai Parangtritis. Di sana, kau akan menemukan jawaban atas mimpimu." Jaka terkejut. Pantai Parangtritis dikenal sebagai tempat sakral yang erat kaitannya dengan Nyi Roro Kidul. Banyak orang percaya bahwa Ratu Pantai Selatan memiliki kerajaan gaib di sana. "Mbah bercanda, kan?" Jaka tertawa gugup. Namun, Mbah Surya tetap serius. "Tidak ada kebetulan di dunia ini. Nah, jika kau benar-benar ingin pergi ke tanah suci, mungkin ini adalah jalannya." Hati Jaka semakin bimbang. Mungkinkah ini hanya kebetulan, atau takdir sedang menunjukkan jalan yang tak biasa baginya? Malam itu, sebelum tidur, ia kembali mendengar suara deburan ombak yang lebih kencang dari biasanya. Seolah-olah laut sedang memanggilnya. Langit mulai memerah,
Ketika Jaka tiba di pantai Parangtritis, angin sore berhembus kencang, membawa aroma garam dan suara deburan ombak yang menggema. Pasir putih terasa dingin di bawah kakinya. Meskipun matahari belum sepenuhnya tenggelam, Jaka menatap lautan luas di depannya. Dalam hati, ia bertanya-tanya, apa yang sebenarnya kucari di sini? Mbah Surya menyuruhnya datang, mengatakan bahwa ia akan menemukan jawaban atas mimpinya. Tapi sejauh ini, yang ia lihat hanyalah hamparan laut yang tiada batas. Ia berjalan menyusuri pantai, membiarkan pikirannya melayang. Tiba-tiba, di kejauhan, ia melihat seorang lelaki tua duduk di atas batu karang. Jubahnya lusuh, rambut dan janggutnya panjang. Matanya menatap lurus ke arah lautan, seakan sedang menunggu sesuatu. Jaka ragu-ragu, tapi kakinya melangkah mendekat. Lelaki tua itu tidak menoleh, seolah-olah sudah tahu bahwa Jaka akan datang. Tanpa menunggu pertanyaan, lelaki itu berkata dengan suara berat, "Kau datang karena panggilan." Jaka tertegun. "Apa maksudnya, Kek?" Orang tua itu tersenyum tipis. "Aku sudah lama menunggu seseorang seperti kau." Jaka semakin bingung. Tapi sebelum ia bisa bertanya lebih jauh, lelaki itu melanjutkan, "Kau ingin pergi ke tanah suci, bukan?" Jaka menelan ludah. "Iya, tapi bagaimana kau tahu?" Orang tua itu tertawa pelan. "Laut telah membisikkan namamu, dan Dia yang berkuasa atas laut telah memilihmu." Jaka merinding, hatinya mulai gelisah. Lelaki tua itu melanjutkan, "Dunia ini lebih luas dari yang kau kira. Ada jalan-jalan yang tak bisa dilihat manusia biasa. Jika kau memiliki keberanian, kau bisa menempuh jalan itu." Jaka menatapnya dalam-dalam. "Jalan apa yang Kek maksud?" Lelaki itu menunjuk ke arah laut. "Ketika malam tiba, kau akan melihatnya sendiri." Sebelum Jaka bisa bertanya lebih jauh, lelaki itu bangkit dan berjalan pergi, menghilang di balik bebatuan. Seakan ia hanyalah bayangan yang muncul untuk menyampaikan pesan. Malam pun turun. Jaka duduk di tepi pantai. Hatinya masih dipenuhi kebingungan. Deburan ombak semakin kuat. Langit dipenuhi bintang yang berkilauan. Lalu, tepat saat air pasang, sesuatu yang luar biasa terjadi. Dari tengah lautan, sebuah cahaya hijau berkilauan. Ombak bergulung tinggi, membentuk pusaran raksasa, dan dari dalamnya muncul sebuah kereta emas, melayang di atas permukaan air. Kereta itu megah, dihiasi ukiran naga dan burung merak. Roda-rodanya tidak menyentuh air, melainkan melayang dengan aura mistis. Suara gamelan mengalun pelan, membawa hawa magis yang membuat Jaka terpaku. Di dalam kereta, duduk seorang wanita dengan jubah hijau berkilauan. Wajahnya cantik, dengan mahkota emas yang bersinar di bawah rembulan. Wanita itu menatap Jaka, lalu tersenyum. "Sudah siapkah kau, wahai pemuda, untuk menempuh perjalanan yang tidak biasa?" Jaka menelan ludah. Jantungnya berdegup kencang. Ia tahu, inilah saatnya memilih. Jaka terpaku di tempatnya. Matanya tak berkedip, menatap kereta emas yang melayang di atas ombak. Cahaya hijau yang mengelilinginya berpendar lembut, membuatnya terasa seperti berada di dunia lain. Di dalam kereta, wanita bermahkota emas menatapnya dengan sorot mata penuh misteri. Senyumnya lembut, namun ada kekuatan yang terasa di balik keanggunannya. "Sudah siapkah kau, wahai pemuda, untuk menempuh perjalanan yang tidak biasa?" Suara wanita itu menggema di udara, seakan menyatu dengan desiran ombak. Jaka menelan ludah, hatinya berdebar kencang. Ia tahu bahwa ini bukan hal yang biasa. Ia tahu bahwa jika ia melangkah maju, tidak akan ada jalan untuk kembali ke kehidupan normal seperti sebelumnya. Namun, jika ini adalah jalannya untuk menuju tanah suci, bagaimana mungkin ia menolak? Dengan keberanian yang tersisa, Jaka mengangguk. "Aku siap." Wanita itu tersenyum. Dengan satu gerakan tangannya, pintu kereta terbuka. Angin laut berhembus kencang, membawa wangi bunga melati dan aroma khas ombak yang bercampur dengan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Jaka melangkah maju. Begitu kakinya menyentuh lantai kereta, tubuhnya langsung terasa ringan, seolah-olah gravitasi tak lagi berlaku. Kereta itu tidak terasa seperti benda padat, melainkan seperti energi yang membawanya masuk ke dalam dunia lain. Begitu pintu tertutup, kereta itu mulai bergerak, bukan ke daratan, bukan pula ke langit,
melainkan ke dalam pusaran air yang terbentuk di tengah laut. Jaka merasakan tubuhnya ditarik ke dimensi lain. Sekelilingnya berubah. Ia tak lagi melihat pantai, tak lagi mendengar deburan ombak. Yang ada hanyalah ruang yang dipenuhi cahaya kehijauan, dengan bintang-bintang berkelap-kelip seperti berlian di angkasa. Di dalam kereta, wanita itu duduk anggun di singgasananya. "Aku adalah Ratu Selatan," katanya lembut, "dan aku akan membawamu melintasi batas yang tak bisa ditempuh manusia biasa." Jaka mengangguk pelan, masih berusaha memahami apa yang terjadi. "Tapi ingat," lanjut sang ratu, "perjalanan ini bukan tanpa ujian. Jika kau takut atau ragu, kau bisa tersesat selamanya." Jaka menarik napas dalam-dalam. Ia bukan orang yang mudah percaya takhayul, tapi sekarang ia berada di dalam sesuatu yang jauh melampaui pemahamannya. Ia hanya memiliki satu keyakinan. Jika ini adalah jalan menuju tanah suci, ia harus menjalaninya. Kereta melaju semakin cepat. Cahaya hijau di sekelilingnya berubah menjadi lorong panjang yang berputar seperti pusaran waktu. Jaka merasakan tubuhnya melayang, seakan menembus dimensi yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Lalu, tiba-tiba, semuanya menjadi gelap. Jaka merasakan tubuhnya melayang di antara cahaya hijau yang berputar cepat. Ia tidak lagi merasakan tanah di bawah kakinya, tidak lagi mendengar suara deburan ombak. Yang ada hanyalah kesunyian dan lorong bercahaya yang terus membawanya ke suatu tempat yang tak ia ketahui. Angin lembut berhembus, namun bukan angin biasa. Rasanya seperti bisikan yang menyentuh kulitnya, membawa suara-suara samar dari masa lalu dan masa depan. Jaka menoleh ke arah Ratu Selatan, yang duduk anggun di singgasananya. Wajahnya tetap tenang, seolah perjalanan ini adalah sesuatu yang biasa baginya. "Kita sedang melintasi batas alam," kata sang ratu tanpa menoleh. "Tempat ini bukan bagian dari dunia manusia, tapi juga bukan bagian dari dunia gaib yang biasa mereka ceritakan." Jaka menelan ludah. "Jadi, kemana kita pergi?" Sang ratu tersenyum tipis. "Ke tempat yang hatimu inginkan." Jawaban itu membuat Jaka semakin bingung. Tapi sebelum ia sempat bertanya lagi, sesuatu terjadi. Lorong bercahaya tiba-tiba bergetar. Angin yang tadinya lembut berubah menjadi pusaran angin yang kuat. Cahaya hijau yang mengelilingi mereka mulai redup, berganti dengan bayangan hitam pekat yang merayap seperti kabut. Kereta berguncang keras. Jaka merasakan tubuhnya hampir terlempar keluar. Ia berpegangan erat pada sisi kereta, sementara sang ratu tetap duduk dengan tenang, seolah-olah sudah mengantisipasi hal ini. Dari dalam kegelapan, suara-suara aneh mulai terdengar. Suara tawa kecil, bisikan halus, dan gema yang berulang-ulang seperti nyanyian yang tidak berasal dari manusia. Jaka merinding. Ia merasa seperti sedang diperhatikan oleh sesuatu yang tak terlihat. Sang ratu akhirnya berbicara. Suaranya lembut, namun penuh peringatan. "Ini adalah ujian pertamamu, Jaka. Jika kau goyah, kau tidak akan pernah sampai ke tujuanmu." Jaka menelan ludah. "Ujian? Oyanji? Oyanji." Tiba-tiba, dari dalam kabut hitam, muncul bayangan-bayangan aneh. Mereka tak memiliki wajah, hanya sosok gelap dengan mata merah yang bersinar. Salah satu dari mereka melayang mendekati Jaka dan berbicara dengan suara yang bukan berasal dari satu mulut, melainkan banyak suara sekaligus. "Jaka, kau yakin ingin melanjutkan perjalanan ini?" Jaka menggigit bibir. Ia merasa sesuatu sedang menarik pikirannya. Seolah-olah mereka mencoba menanamkan keraguan ke dalam hatinya. Bayangan lain bergerak lebih dekat. "Apa yang kau kejar? Kau hanya pemuda miskin. Bahkan jika kau sampai di Mekah, apa yang akan berubah?" Jaka mengerang pelan. Kepalanya mulai sakit. Kata-kata mereka menggema di dalam pikirannya, membuatnya hampir percaya bahwa mereka benar. Namun, tiba-tiba, ia teringat akan sesuatu. Wajah ibunya. Waktu kecil, ibunya selalu bercerita tentang betapa indahnya Ka'bah. Betapa besar berkah yang diberikan kepada mereka yang bisa datang dan bersujud di hadapannya. Jaka mengepalkan tangan. "Tidak, ia tidak akan menyerah di sini." Dengan suara lantang ia berkata, "Aku tidak peduli seberapa sulit jalannya. Aku ingin ke Tanah Suci, dan aku akan sampai ke sana."
Tiba-tiba, cahaya hijau dari dalam kereta menyala terang. Bayangan-bayangan itu menjerit dan menghilang satu persatu. Lenyap tertelan dalam pusaran dimensi. Udara kembali tenang. Cahaya hijau kembali mengelilingi mereka. Jaka terengah-engah. Sementara sang ratu menatapnya dengan tatapan puas. Kau lulus ujian pertamamu. Tidak semua orang bisa melewatinya. Jaka tersenyum samar. Meskipun keringat dingin masih membasahi tubuhnya, kereta kembali melaju, menembus cahaya yang semakin terang di ujung lorong dimensi. Dan saat Jaka menatap ke depan, ia melihat sesuatu yang membuat napasnya tertahan. Di kejauhan, sebuah kota dengan menara-menara megah mulai terlihat. Kubah-kubah berkilauan di bawah sinar yang begitu terang, lebih terang dari matahari. Jaka tidak percaya. Ini adalah tanah suci. Kereta emas melaju semakin cepat, menembus cahaya hijau yang kian terang. Jaka menatap ke depan dengan mata melebar. Di hadapannya terbentang sebuah kota yang selama ini hanya ia dengar dari cerita orang-orang Mekah. Menara-menara tinggi menjulang ke langit. Cahaya dari lampu-lampu kota berpendar indah di malam hari. Di tengahnya berdiri Ka'bah, hitam, megah, dikelilingi lautan manusia yang khusyuk beribadah. Suara talbiyah menggema, memenuhi udara dengan lantunan yang membuat hati Jaka bergetar. Allahu Akbar, bisiknya tanpa sadar. Sang ratu menatapnya dengan senyum tipis. Kau telah tiba. Jaka masih sulit mempercayai apa yang ia lihat. Barusan ia masih berada di pantai, lalu melintasi lorong dimensi. Dan sekarang, ia benar-benar berada di tanah suci. Semua terjadi dalam waktu sekejap, tanpa perjalanan berhari-hari di kapal atau pesawat. Ini nyata? Ini nyata? Tanyanya pelan. Takut jika semua ini hanya ilusi. Sang ratu mengangguk. Nyata. Selama kau percaya. Kereta mulai melambat, lalu berhenti di sebuah tempat yang tak terlihat oleh orang lain. Jaka melangkah turun dengan hati berdebar. Begitu kakinya menyentuh tanah, ia merasakan hembusan angin hangat khas Timur Tengah. Bau tanah, suara orang-orang yang berdoa, dan kilauan lampu kota, semuanya begitu nyata. Air mata menetes tanpa ia sadari. Aku benar-benar di sini. Sang ratu berdiri di sampingnya. Pergilah. Lakukan ibadahmu. Aku akan menunggumu di sini. Jaka mengangguk penuh syukur. Dengan langkah gemetar, ia berjalan mendekati Masjidil Haram. Hatinya masih dipenuhi rasa tak percaya. Tapi ia tahu bahwa ini adalah jawaban dari doanya selama ini. Saat ia masuk ke dalam masjid dan melihat Ka'bah dari dekat, tubuhnya bergetar hebat. Hatinya diliputi ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia jatuh bersujud, menangis dalam syukur yang tak terhingga, tanpa harus mengeluarkan uang, tanpa menunggu bertahun-tahun. Allah telah mengabulkan mimpinya dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan. Di kejauhan, sang ratu menatapnya dengan senyum samar sebelum berbisik pelan. Setiap orang yang dipilih akan menemukan jalannya sendiri. Jaka tidak tahu berapa lama ia beribadah. Ia hanya tenggelam dalam sujud dan doa, memanfaatkan setiap detik yang diberikan kepadanya di tanah suci. Namun, di balik semua keindahan ini, ia tidak tahu bahwa perjalanannya belum berakhir. Masih ada satu rahasia besar yang harus ia pahami sebelum kembali ke dunia asalnya. Jaka masih bersimpuh di hadapan Ka'bah. Air matanya jatuh tanpa ia sadari, membasahi sajadah yang ia gunakan untuk bersujud. Ia tak tahu berapa lama ia berada di sini, sejam, semalam, atau mungkin lebih lama. Yang ia rasakan hanyalah kedamaian yang tak pernah ia temukan di tempat lain. Namun, ada sesuatu yang mulai mengusiknya. Sejak tadi, ia merasa ada seseorang yang mengawasinya dari kejauhan. Setiap kali ia menoleh, ia hanya melihat jamaah lain yang khusyuk beribadah. Tapi perasaan itu tak kunjung hilang. Akhirnya, setelah menyelesaikan doanya, Jaka bangkit dan berjalan perlahan menuju salah satu sudut Masjidil Haram. Ia menatap sekeliling, mencoba menemukan sumber kegelisahannya. Lalu, di tengah keramaian, ia melihat seorang lelaki tua berjubah putih, berdiri di dekat tiang masjid. Matanya tajam namun teduh, wajahnya penuh wibawa, dan ada cahaya lembut yang terpancar dari dirinya. Jaka ragu-ragu, tapi hatinya berkata bahwa orang ini bukan orang biasa. Lelaki itu tersenyum dan mengangguk.
seolah sudah menunggunya. Dengan hati-hati, Jaka melangkah mendekat. "Assalamualaikum, Tuan," sapanya dengan sopan. "Waalaikumsalam, Jaka," jawab lelaki itu. Jaka terkejut. "Tuan mengenal saya?" Lelaki itu tersenyum. "Aku tahu banyak hal, termasuk bagaimana kau bisa sampai di tempat ini." Jaka menelan ludah. Ia tahu bahwa perjalanannya ke Mekah bukanlah sesuatu yang biasa. Tapi bagaimana orang ini bisa mengetahui semuanya? "Apa kau ingin tahu rahasia di balik kereta yang membawamu ke sini?" tanya lelaki itu. Jaka mengangguk cepat. Sejak awal, ia memang merasa bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar perjalanan gaib ini. Lelaki itu menatap langit sejenak sebelum berbicara. Kereta itu bukan sekadar kendaraan. Ia adalah bagian dari perjanjian lama, sebuah jalan yang hanya diberikan kepada mereka yang terpilih. Kau adalah salah satunya. Jaka terdiam. "Terpilih? Maksud Tuan?" Lelaki itu melanjutkan. "Dunia ini memiliki banyak jalur yang tak terlihat. Beberapa manusia, karena kesucian niat dan ketulusan hatinya, diberikan akses ke jalan-jalan rahasia yang menghubungkan dunia ini dengan yang lain." Jaka mengingat semua yang telah ia lalui, mimpi tentang wanita berbaju hijau, ombak yang terbuka, kereta yang muncul dari lautan, dan perjalanan melintasi dimensi. "Kau telah melewati ujian pertamamu," lanjut lelaki itu. "Tapi perjalananmu belum selesai." Jaka menatapnya dengan bingung. "Apa yang harus saya lakukan?" Lelaki itu tersenyum lembut. "Kau akan tahu pada waktunya." Sebelum Jaka bisa bertanya lebih jauh, suara azan subuh berkumandang. Lelaki itu mengangguk sekali lagi, lalu berbalik dan berjalan menjauh, menghilang di antara kerumunan jamaah. Jaka ingin mengejarnya, tapi sesuatu dalam hatinya berkata bahwa ia harus menunggu. Masih ada rahasia yang belum terungkap, dan ia harus bersiap untuk perjalanannya berikutnya. Di kejauhan, sang ratu masih menunggu di dalam kereta emasnya, menatap ke arah Jaka dengan senyum. Azan subuh menggema di seluruh penjuru Masjidil Haram, menggetarkan hati setiap jiwa yang mendengarnya. Jaka masih terpaku di tempatnya, memikirkan pertemuannya dengan lelaki misterius itu. Kata-katanya terus terngiang di telinga. "Kau telah melewati ujian pertamamu, tapi perjalananmu belum selesai." Namun, sebelum ia sempat mencari tahu lebih lanjut, perasaan aneh menyelimuti tubuhnya. Angin sejuk berhembus pelan, membawa aroma melati yang samar. Hatinya bergetar. Ia mengenali bau ini. Perlahan, Jaka berbalik dan melihat sesuatu yang tidak mungkin terlihat oleh orang lain. Di sudut yang tersembunyi dari pandangan jamaah, sebuah kereta emas dengan ukiran naga dan burung merak melayang beberapa inci di atas tanah. Cahaya hijau lembut mengelilinginya. Di dalamnya, sang ratu duduk dengan anggun, menatapnya dengan mata yang dalam dan penuh rahasia. Jaka menelan ludah. Ia tahu saatnya telah tiba. Dengan langkah mantap, ia berjalan mendekat. Begitu sampai di depan kereta, sang ratu berbicara dengan suara lembut. "Sudah siapkah kau kembali?" Jaka terdiam sejenak, menoleh ke arah Ka'bah sekali lagi. Ia ingin tetap di sini, ingin menghabiskan lebih banyak waktu di tanah suci. Namun, jauh di dalam hatinya, ia tahu bahwa ia harus pulang. Ia mengangguk. "Saya siap." Sang ratu tersenyum tipis, lalu menggerakkan tangannya. Pintu kereta terbuka dengan sendirinya. Jaka melangkah masuk. Begitu ia duduk, kereta mulai bergerak tanpa suara. Cahaya hijau yang mengelilinginya semakin terang, hingga akhirnya menutupi seluruh pandangannya. Ia kembali merasakan sensasi melayang, seperti menembus lorong dimensi yang tak berujung. Namun kali ini, ia tidak merasa takut. Ia telah menerima kenyataan bahwa dunia ini lebih luas dari yang ia kira. Seketika, cahaya menghilang. Jaka merasakan sesuatu yang lembut di bawah tubuhnya. Perlahan, ia membuka mata. Ia terbaring di tepi pantai Parangtritis. Angin pagi berhembus sejuk di wajahnya. Ia terkejut dan segera bangun. Tidak ada kereta, tidak ada cahaya hijau, tidak ada sang ratu. Yang ada hanyalah ombak yang bergulung tenang dan suara burung camar di kejauhan. Sejenak, Jaka berpikir bahwa semuanya hanyalah mimpi. Namun, saat ia menunduk, ia melihat sesuatu di tangannya. Sebentuk butiran pasir putih bercahaya
yang tidak seperti pasir pantai biasa. Jaka tersenyum. Tidak, ini bukan mimpi. Ia benar-benar telah sampai di tanah suci. Dan meskipun ia telah kembali, ia tahu bahwa perjalanan hidupnya masih panjang.